Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak. Sahabat beriman, kali ini kita akan tanya lagi guru kita, nanti mohon pencerahan mengenai satu penyakit ini Pak Ustadz dan Bang J, satu penyakit yang ini banyak sekali diderita ataupun kadang-kadang penyakit ini menjadi tudingan juga ini bagi teman-teman kita, itu saraf kejepit Pak Ustadz. Pokoknya maaf, sakit pinggang dia bilang sarafnya kejepit, nanti tidak bisa jalan enak saraf pinggang kejepit, lehernya kaku saraf kejepit juga. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, ini kami mohon pencerahan, saraf kejepit itu penyebabnya itu sebenarnya memang berhubungan dengan akhlak atau bagaimana Pak? Ini mohon pencerahan kami Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Karena saya itu mengamati banyak hal di dunia, kemudian Allah itu menceritakan dalam Quran apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Saya mengamati dalam kajian sejak dulu itu apa sih maksudnya Allah seperti ini. Ya, musibah yang diterima seseorang itu dari perbuatannya. Perbuatan berarti akhlak atau perilaku yang tidak baik lah. Kalau hubungannya dengan musibah, perilaku yang tidak baik. Boleh musibah itu dikatakan ujian, boleh, itu menguji yang istilahnya Allah menguji dengan dosanya, makanya munculnya musibah. Anaknya tabrakan, Allah menguji anaknya tabrakan sehingga menjadi beban pikiran orang tua. Bagi anaknya bisa ngomong, saya diuji oleh Allah Ta'ala dengan tabrakan, boleh, tetapi tabrakan itu adalah musibah bagi si anak. Nah, musibah harus diselesaikan dengan cara-cara yang islami, yaitu kembali bahwa apa saja musibah yang menimpamu itu disebabkan karena buah tanganmu sendiri, berarti ada dosa. Nah, selama ini banyak sekali yang tidak paham atau pura-pura tidak paham atau mengingkari ayat tersebut. Lebih parah mengingkari ini Pak. Mengingkari ayat tersebut, jadi tidak pernah dia tahu bahwa musibah itu dari perbuatan manusia sendiri. Tapi kalau orang yang ngomong tersebut itu kena masalah, dia nggak mau ngakuin. Itu mengingkari istilahnya. Jadi tidak boleh dia gembar-gembarkan ke orang lain itu seperti itu, tapi dia mengingkari, nggak mau ngakuin, nggak mau ini, itu tidak boleh. Nah, musibah inilah yang harus kita pahami, termasuk saraf terjepit. Betul. Saraf terjepit nggak bisa jalan, kakinya semper. Itu banyak sekali yang menceritakan bahwa kalau kakinya seperti itu kena santet. Iya betul. Ya kemarin sakit sekali, udah dikasih painkiller nggak bisa sembuh karena wah ini kesantet. Kalau udah kesantet dibaca-bacanya nggak bisa, wong itu memang saraf kejepit beneran kan gitu ya. Kesini pun ya paling saya kalau lihat dari jalannya langsung wah ini saraf kejepit, langsung paham lah insya Allah ya. Nah, saraf kejepit itu dari mana? Ringan kok insya Allah. Jadi saraf terjepit itu insya Allah penyebabnya adalah marah yang disimpan, yang diem, tidak mengebu di dada, tapi yang marah tapi diem aja, nggak dikeluarkan, nggak tapi diem. Nah, itu yang menyebabkan di daerah tulang ekor itu nanti bermasalah. Bisa panas, bisa senut-senut. Awalnya seperti itu, bisa senut-senut dan sebagainya. Itu yang bisa menimbulkan saraf terjepit, atau di daerah kloaka atau anus. Ya, anus itu yang luar atau kloaka yang agak dalam itu munculnya tumor. Waduh. Nah, itu nanti macam-macam. Kalau dia diem, nggak mau
nggak mau bicara atau ini, ya itu bisa aja tumor. Kalau ada masalah keluarga nggak mau bicara, itu nanti jadinya tumor. Potong nanti ususnya sama dokter, taruh di sini. Keluarnya dari situ, jadi habis makan langsung stres gitu. Ya itu, nah, bagaimana caranya jangan sampai begitu, ya harus belajar ya. Nah, saraf terjepit itu menyimpan marah yang disimpan diem, tidak dikeluarkan. Jadi sudah jengkel sama pasangannya, pasangan sama. Saraf terjepit itu macam-macam dari sisi umur. Kalau mamanya dia umurnya remaja, ya berarti dia menyimpan marah, diem aja kepada orang tuanya. Tapi kalau remaja jarang lah ya, biasanya umur yang sudah mulai menikah biasanya ya. Nah, kalau udah umur menikah, dia umurnya belum di atas 45, berarti si mbak atau mas ini sering menyimpan marah di antara pasangan ini. Jadi ada masalah, jengkel, kalau mamanya suaminya itu lebih dominan, ya dia marahnya diem aja, nggak digubris tapi dia marah tapi diem. Nah, itu nanti saraf terjepitnya muncul di tulang ekor. Atau si suami yang lihat istrinya itu lebih dominan, ya diem marah, tapi ya itu nanti sama saraf kejepit munculnya di situ. Marah yang diem, jadi marahnya nggak kelihatan. Kalau marah di sini itu kan kelihatan, mukanya itu udah kelihatan dia itu gelisahnya, mau ngomong itu kelihatan. Tapi kalau yang di bawah ini nggak kelihatan, dia marah tapi diem aja. Nah, itu lama-lama nanti bantalan tulang punggung itu nanti akan menonjol dia. Nah, itu mengenai saraf yang ada di daerah tulang punggung. Ya, lumbar berapa, seperti itu. Pak Ustadz, kalau kita lihat dari foto lah ya, foto-foto biologis gitu, saraf itu kan sebenarnya sangat kecil. Foto biologis. Ya, apa namanya itu gambar di pelajaran biologi. Nah, anatomi tubuh itu ya Pak Ustadz ya. Saya lihat saraf itu kan kecil sekali ya, iya. dan dia itu di dalam daging, di dalam apa? Kan sebenarnya memang sudah menyatu itu. Sudah terjepit. Itu yang menyebabkan terjepit lagi itu sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya makhluk Allah sebenarnya. Jadi itu semuanya itu makhluk Allah. Ada makhluk. Jadi kalau di antara sendi tulang dengan tulang ini kan ada apa namanya, kayak tulang rawan atau sesuatu yang ini. Nah, ini biasanya itu meradang, ya, membengkak istilahnya. Dirusak oleh makhluk itu, Pak. Dirusak oleh makhluk. Kenapa ini ada di daerah tulang punggung? Karena tulang ini yang manusia yang kena itu, yang banyak tulang belakang itu kaku di dalam mengatur kehidupan, kaku. Ada emosi, ada kaku, makanya di sininya meradang. Jadi tulang dengan tulang itu harusnya menyatu. Kalau menyatu itu suami istri itu tidak pernah berantem. Itu menyatu jadi aman. Filosofinya begitu. Iya, jadi kayak orang yang kena skoliorosis, jadi yang tulang punggung bengkok, itu bisa ketebak biasanya. Kalau dia umurnya berapa? Kalau dia belum menikah, dia jengkel sama orang tuanya. Jadi maunya, kalau udah jengkel, dia maunya keluar dari rumah. Jadi nggak percaya dengan bapaknya atau nggak percaya dengan ibunya, dan dia disimpan. Itu jadi tulang punggungnya, skleriosis, insya Allah kayak kalau namanya saya nggak salah. Itu sama, itu juga di keluarga. Tapi kalau sudah dewasa, udah umur tertentu bengkok begini, nih ibu-ibu ini dulu sering jengkel sama suaminya, dan biasanya dia ingin pisah kalau sudah seperti itu. Makanya dia ingin pisah, dia cuek dengan keluarganya, jadi kayak nggak mau urus suaminya. Masa bodoh itu belok langsung tulangnya. Kalau ada yang gini, maaf ya Pak Ustadz, ini dia bungkuk terus di sini ada ini, itu juga saraf di punggungnya. Iya, ototnya kaku lah. Ya, ototnya kaku sehingga seperti itu. Nah, saraf terjepit itu menyimpan marah. Khususnya kalau dia kena di atas umur 45, berarti dengan pasangan, dengan suami atau dengan istrinya. Kalau dia di bawah 45, bisa memang menyimpan marah dengan pasangan, tetapi juga dia sering menyimpan marah dengan orang tuanya.
Nah, ini cara menyembuhkan sebenarnya juga gampang, ringan kalau mau nih. Karena alhamdulillah atas izin Allah banyak yang saraf terjepit ini langsung diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Langsung ya, langsung. Jadi kalau umumnya dilihat ini orangnya nurut, mau mengikuti nasihat, mau menjalankan nasihat, ini bisa kelihatan kayaknya bisa cepat langsung sembuh deh. Biasanya sakit itu kan seperti ditusuk kaki itu biasanya sampai ke pinggang bagian bawah punggung bawah tulang ekor itu kayak ditusuk dan panas nyengkrem sakit katanya. Nah itu kalau udah ketemu sering menyimpan marah sama suami bu umpamanya. Iya. Kenapa marah sama suami disimpan bisa berjam-jam atau sehari bisa masih nyimpan marah baru cerita. Soalnya suami saya begini, Ustadz begini, nah nanti kalau ada suaminya, Pak, Mbok jangan seperti itu. Ibu juga butuh dihargai seperti itu. Nah kalau Bapak pengen nggak istrinya sembuh? Pengen Ustadz, sudahlah sekarang rukun, jangan kalau ada masalah itu Bapak yang lebih dominan yang nggak perlu. Kalau Bapak benar nggak harus dominan kok. Dengerin aja unek-unek istri. Nanti kalau unek-unek istri salah, jangan dibantah dulu, diem aja dulu. Ya, diem aja dulu dengerin. Nah, nanti kalau istri sudah bicara selesai, baru dikasih tahu. Nah, itu baru imam yang jempolan. Jangan istri baru ngomong langsung der. Istri ngomong baru der, ya, itu sarafnya terjepit itu. Nah, ya itu. Nah, itu yang selama ini saya tangani, alhamdulillah seperti itu. Kemudian setelah si istri minta maaf, yang saya tahu itu hilang, langsung sakitnya di seluruh kakinya hilang. Yang dia mikir itunya kesantet, saya bilang enggak, itu saraf kejepit beneran. Ada juga itu dokter yang saraf kejepit juga sama. Nah, jadi malah beliau bingung, loh kok bisa langsung sembuh Ustaz? Ya alhamdulillah begitu. Kalau kita mau taubat kepada Allah Ta'ala, sembuh itu cepat. Nah, kenapa dokter kesini? Saya dikasih tahu sama teman saya. Seperti itu. Udah ke Ustaz Danu aja kalau saraf kejepit. Saya mikirnya ini kena santet. Enggak, ya udah ke Ustaz Danu. Tapi ketemu sama saya itu saraf kejepit nggak ada sihir. Setelah ngerti, setelah saling minta maaf sama pasangan, langsung enak kakinya, berjalan enak, tegak, ininya sakit enggak. Kalau dia masih ada, Ustaz, masih ada titik yang ganjel dan sakit titik. Nah, ini bukan pada pasangan. Saya biasanya bilang, pasti pernah menyimpan marah dengan orang tua, bener apa enggak? Nah baru dia cerita, bener Ustaz, pada saat dulu saya remaja, ayah saya begini, saya jengkel beneran, tapi enggak lama, hanya beberapa bulan. Iya itu, paham, Bapak masih ada, Bapak saya sudah meninggal, nanti mau minta ampun kepada Allah Ta'ala mau? Insya Allah mau Ustaz. Pada jawab dia menjawab, insya Allah mau. Saya langsung tanya, nggak ada berapa detik, nggak ada 5 detik. Saya tanya, sekarang yang tadi sakit titik itu gimana? Gini, alhamdulillah hilang. Sebegitu cepatnya istilahnya. Makanya, ayolah kita kembali ke jalan Allah. Bahwasanya Quran itu syifa, penyembuh. Cara nyembuh itu bukan dibacain, bukan Quran taruh air diminum, bukan seperti itu. Dikasih cara-cara Allah yang istilahnya memberikan petunjuk lewat Quran. Kalau istilahnya suami istri ya seringlah musyawarah. Suami jangan arogan walaupun sebagai imam. Si istri ya jangan menang-menangan malah pengen jadi imam. Jadi suami malah jadi makmum, kan gimana ya? Jadi ya jangan seperti itu bermasalah. Sehingga hanya doa seperti itu insya Allah bisa kok. Coba nanti kalau penonton atau netizen di YouTube itu paham, catat, kemudian minta maaf sama suami atau minta maaf sama orang tua, istiqomah minta maafnya, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, rasakan, insya Allah itu nanti akan mulai berkurang. Karena ini meneliti, saya bukan omong katanya, tidak, saya meneliti sendiri dan alhamdulillah sudah banyak, hampir 100% diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala, kecuali yang tidak nurut. Yang tidak nurut ada nggak? Ada sih tapi nggak 1 atau 2 gitu, nggak banyak. Yang rata-rata biasanya nurut langsung bisa sembuh, insya Allah seperti itu. Ustaz, tadi Ustaz bilang cepat sembuhnya, ini malah kebalikan, cepat mati dia Ustaz. Ini teman saya nih, bener, ini wallahi ya memang dosen saya nih, tiba-tiba dengar saraf kejepit, nggak bisa jalan, akhirnya ditiduran terus.
hitungannya nggak sampai setahun meninggal Ustaz. Umurnya berapa? Umurnya 50-an tetap. Terus 60 lah. Ini yang menyebabkan apa kekakuannya itu terus Ustaz? Kalau saraf kejepit, setahu saya tidak bisa menjadikan seorang itu mati. Setahu saya. Tapi kesakitan terus-menerus, iya. Kesakitan, merasakan sakitnya. Sakit terus-menerus, iya. Sehingga albuminnya turun istilahnya, sehingga dia pucat kemudian itu. Tapi kesakitan, iya. Tapi kalau memang beliau itu hanya sakit nggak bisa jalan, ya benar itu kesakitan. Kemudian yang menjadikan meninggal atau itu biasanya bukan di saraf kejepitnya. Ada hal lain. Ada hal lain. Biasanya coba dicek, kadang-kadang itu di luar kendali yang mengecek ya istilahnya dokter di rumah sakit, jantungnya dilihat bengkak enggak. Seperti itu. Nah, kasus seperti itu harus pelan karena biasanya itu dia sudah tersengal-sengal. Nah, itu beda. Kemudian pucat apa enggak? Kalau mamanya pucat, dia seperti kelelahan karena menahan sakit, biasanya kalau di rumah sakit itu disuntik dengan apa sejenis morfin lah, painkiller lah, ya, anti nyeri lah istilahnya. Kemudian kalau albuminnya drop, dia disuntik albumin. Albumin suntik albumin berapa ya? 6 juta lah sekali suntik kalau nggak salah. Setahu saya ya. Karena kan banyak pasien yang sudah seperti itu. Jadi saya hafal berapa itu suntik itu 6 juta kalau nggak salah ya saya. Kemudian nah baru nanti proses. Kemudian yang meninggal bukan dari saraf kejepit. Itu ada hal yang lain. Bisa aja beliau merasa hidupnya itu tidak butuh bantuan. Dulu tidak butuh bantuan sama orang tuanya. Bisa aja karena pada saat remaja atau mulai dewasa dia sudah bekerja. Jadi dia nggak butuh orang tuanya, nggak butuh loh ya. Nah, nggak butuh dengan orang tuanya itu lupa bahwa dia dilahirkan oleh orang tuanya. Kemudian bisa aja dia juga disusui oleh orang tuanya, dikasih makan oleh orang tuanya, disekolahkan oleh orang tuanya. Tapi pada saat dia sudah mulai bisa kerja, dia kayak nggak butuh. Nah, kemudian kalau dia saraf kejepit, berarti ini jengkel dan marah pada orang tuanya. Bisa, tapi yang triggernya sama istrinya. Bisa aja si bapak itu orangnya pendiam tapi emosional, istrinya bawel. Itu bisa. Kemudian setiap kali dia itu umpamanya dosennya Haji C, berarti ini orang tahu agama nih, kan gitu. Kalau orang tahu agama, nih beliau nih biasanya mati yang saraf kejepit. Biasanya kalau sudah dibaweli istri, itu dulu seringnya mending aku nggak ada apa gitu. Maksudnya itu mending dia itu meninggal apa ya? Gitu. Kayak putus asa. Kayak putus asa, Ji. Nah, beliau tahu agama, biasanya tidak bisa mengendalikan istrinya. Seperti itu. Kurang lebihnya ya sehingga ada putus asa. Ada putus asa. Bisa aja itu caranya dia juga ada persoalan dengan orang tua yang dia tidak butuh bantuan. Seperti itu kurang lebih walau alam ya. Karena saya kalau nangan itu harus ketemu, Ji. Jadi harus ketemu, kemudian saya bertanya aja biasa. Bapak atau ibu marah sama siapa yang disimpan dalam keluarga, ya nanti kalau dia mau ngakuin kemudian sudah saling maafkan, itu sakitnya berkurang. Nanti tinggal masih ada 2 titik, dia bilang gitu, nanti tahu, oh 2 titik itu berarti 1 orang tuanya, atau 2 ini ayah sama ibunya, atau 1 orang tuanya, 1-nya mertuanya. Bisa. Nanti kalau ditanyain gitu, ingat dia, ya saya jengkel sama orang tua, ya saya jengkel sama mertua. Nah seperti itu, kalau nanti mau minta maaf sama orang tua, mau minta maaf sama mertua, mau hilang. Insya Allah langsung hilang, apalagi dia tahu agama, hilang. Pokoknya jangan jaim deh. Karena itu kan demi kesembuhan. Ya mending ngakuin, karena dengan itu unsur tobat itu kan tahu kesalahan dan dosa. Kalau memang saudara-saudara kita itu tidak mau dia itu mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, gimana dia bisa menyelesaikan masalah sakitnya? Kan nggak bisa dia. Tapi kalau dia ngerti, dia diem ngerenung, kali sakit saya itu karena dosa-dosa saya.
Yang mana walaupun nggak tahu tapi fokus. Kali karena dosa-dosa saya, doalah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika sakit iniku karena dosa-dosaku kepada pasanganku atau istri atau suami atau orang tuaku, aku mohon ampun kepadamu. Doa itu kan bisa sebenarnya, walaupun tidak tahu persis seperti yang saya berikan, insya Allah bisa. Dan itu kalau memang serius, mohon ampun, istiqomah, ya mudah-mudahan itu Allah nanti mengurangi seperti itu. Karena kebanyakan saya juga pernah nih ada satu cerita serius. Ada pasien saya itu sakit sesek. Dia ada di Malaysia. Sakit sesek dia. Kemudian ada HIV. Saya tanya, HIV dari mana? Saya dari suka sesama jenis, Ustaz. Oke, mengaku kan dia? Oke. Ini jenisnya apa, Pak Ustaz? Jenisnya Kayak cewek apa cowok? kayak kamu. Jadi setelah dia, ya saya suka sama jenis, Ustaz. Oke, ya nggak apa-apa. Saya cerita. Ini salah satu ya di Malaysia itu. Tapi pada saat saya tanya, dulu Bapak suka dengan laki-laki, ada rasa suka. Terus sekarang masih ada? Sudah ada, Ustaz. Saya tergelitik untuk bertanya, Bapak udah nggak suka sama laki-laki? Enggak, Ustaz, sekarang rasa itu nggak ada. Sudah nggak ada. Kenapa Bapak bisa nggak ada rasa suka? Dia jawab, Ustaz, kan ada Ustaz yang di YouTube itu yang suka sama laki-laki. Saya putar terus-terusan. Saya paham. Akhirnya saya tobat kepada Allah Ta'ala. Dan rasa suka saya pada laki-laki sudah hilang, Ustaz. Alhamdulillah. Itu hanya lewat YouTube. Lewat YouTube. Dan beliau di Malaysia. Dan beliau di Malaysia. Nah, disinilah saya ceritakan seseknya insya Allah gampang. Bapak pernah begini, iya pernah begini, iya. Mau minta maaf kepada ini. Mau, Ustaz? Saya cuma bilang amin. Saya tanya, seseknya gimana? Hilang, Ustaz, langsung hilang. Padahal bertahun-tahun sesek itu nggak hilang. Itu sebenarnya gimana hubungannya ya Pak Ustadz antara yang sakit ini patuh dengan Pak Ustadz, terus Pak Ustadz yang mendoakan, dan Allah ini gimana? Ini Pak Ustadz yang jago atau? Bukan jago, semua ilmu itu pas. Kan ini kan penelitian dan Allah mengizinkan saya itu meneliti. Dan penelitian ini tidak akan keluar dari syariat sebenarnya. Dan kalau udah begini ya saya ceritakan, loh, hampir 100% pasien saya yang saraf terjepit diberi kesembuhan sama Allah karena analisanya sama. Hampir semua pasien saraf kejepit itu analisanya mirip sudah sangat mirip, nggak keluar jauh dari situ. Kuncinya mau mengakui gitu. Kesini kan harus paham dia sakitnya dari mana. Setelah paham ya senyum-senyum aja nggak apa-apa kok. Wong saya nggak nyalain. Setelah dia itu senyum, kemudian ngerti salahnya, kemudian dia tobat, mau minta maaf sama suaminya, Bu, mau. Kalau Bapak mau minta maaf sama istrinya, Pak, mau. Dia minta maaf itu langsung ringan kakinya. Oh, ada istri seorang dokter kesini itu diseret-seret kakinya. Istri seorang dokter, rumah sakit besar di Jakarta. Dokternya, suaminya itu ahli anestesi, senior. Lah, saya tanya, kenapa kesini? Dia jawab, kenapa nggak dioperasi? Beliau jawab, dokternya. Ya nggak perlu saya sebutkan, kan itu. Beliau jawab, tapi ya udah, yuk. Setelah ketemu analisanya, minta maaf, langsung sakitnya hilang. Yang ditusuk-tusuk seluruh kaki sampai ke ini, hilang semua. Kemudian istrinya disuruh berdiri, mah berdiri. Sakit nggak? Enggak. Coba jalan. Tadi jalan kan diseret dan sakit, dipegangin kan. Jalan aja muter. Nah di situ dokternya bingung, kok bisa langsung sembuh? Ya begini nih kalau tobat pada Allah. Oh, saya pikir ada sihir, Ustaz. Nggak ada. Ini saraf terjepit beneran. Analisa teman-teman dokter itu sudah bener. Oh, yang nusuk-nusuk itu, nah itu kan sebenarnya saraf tepi yang memang karena memang dihajar dengan dicepit yang di sini kan semuanya kan terasa seperti ditusuk dan panas dan sakit seperti itu. Oh, nah disitulah baru beliau paham bahwa enggak ada yang sihir magic, enggak ada. Di sini logika Islami dan Quran, logika Islami, karena kita mencontoh akhlak Rasul, kita menjadikan Quran itu petunjuk, jadi bukan mengarang
Jadi kalau ada orang, oh ini sihir, oh tidak bisa. Saya berdakwah. Jadi nggak boleh ini mulut asal ngomong, nggak boleh. Nah insya Allah seperti itu. Nah mudah-mudahan ini manfaat ya. Sedikit lagi Pak Ustaz, sedikit lagi. Tadi ini kan Bang J dari dosen beliau yang sakit kemudian meninggal Pak Ustaz. Ada seseorang yang sakit memahami dan sembuh. Apakah sembuh itu berarti dosa atau kesalahan yang dilakukan, dosa yang dicatat diampuni oleh Allah sehingga beliau sembuh? Kemudian untuk yang sakit ini berarti dosanya tidak diampuni dan nanti dosa ini juga akan dipertanggungjawabkan lagi di akhirat. Iya. Bagi yang sembuh ini apakah juga ikut dipertanggungjawabkan lagi? Ini Jadi gini, ya. sakit itu sebenarnya kan dosa yang bertumpuk nih. Ya, ya. Di level tertentu dimunculkan sakit. Istilahnya itu kalau kita itu punya harta itu mengeluarkan zakat mal harta itu kan ada nisabnya. Nisab dari dosa itu ada. Itu saya amati begitu. Nah, kalau dia mohon ampun di titik itu istiqomah, dosanya itu diampuni oleh Allah, makanya dia diberi kesembuhan. Tapi tidak semua dosanya diampuni, belum semua. Baru dosa yang berhubungan dengan sakitnya. Nah, nanti dia sembuh tapi masih ada dosa. Nah, orang muslim biasanya kalau udah sembuh lupa, dia nggak mohon ampun lagi, dosanya masih di titik itu. Nah kalau dia melakukan lagi, nambah dosanya, sakitnya kumat lagi. Sebenarnya prosesnya seperti itu. Tapi kalau dia istiqomah benar menjalankan nasihat saya, umpamanya mohon ampun pada Allah Ta'ala, walaupun dia sembuh terus, dia mohon ampun terus. Nah ini sembuhan benar-benar. Betul. Jadi kalau udah betul begitu, mudah-mudahan nanti di akhirat pertanggungjawaban dia nggak terlalu besar atau berat seperti itu. Nah kalau sampai meninggal, ya karena emang biasanya orangnya kaku, dinasihatin susah itu pasti. Saya sudah hafal orang-orang seperti itu, dinasihatin susah, merasa dirinya itu pandai. Pandai itu nggak harus ngomong pinter, nggak diem, tapi menolak itu bisa. Ya sudah, ini dilihat kalau memang ini nggak manfaat, mati aja. Allah kan seperti itu, haknya Allah sebenarnya. Betul. Kan kalau dilihat nggak manfaat ya udah mati aja. Nggak manfaat di dunia, dimatiin belum tentu di akhirat nggak disiksa kan? Oh iya, tambah jangan punya pikiran tambah, isi aja. Makanya petunjuk dari Quran itu harus diketahui beneran. Jangan main-main. Jangan hanya hafal Quran. Enggak, hanya cuma baca Quran aja. Enggak. Petunjuk itu kerjain, karena pada waktu kita mengerjakan beneran petunjuk dari Allah Ta'ala yang ada dalam Quran dengan niat lillahi ta'ala, itu menjadi amal soleh dan pahalanya besar sekali. Kalau hanya baca itu hanya 10, kalau ngerjain insya Allah itu akan lebih daripada 10. Seperti itu kuncinya. Nah kalau umpamanya kita hanya baca akhirnya hafal, kan kadang-kadang bisa aja kita itu ujub, riak, sombong kalau kita itu paham, kalau kita itu sering baca Quran. Kita seringnya itu tahajud, nah, lama-lama kita itu nanti ujub, riak, sombong, kita itu ngomongin tahajud kita. Seperti itu nggak perlu, biasa aja. Kayak orang bodoh, ya kayak orang bodoh aja. Karena bodoh di dunia itu belum tentu di hadapan Allah Ta'ala bodoh. Karena orang itu membodohkan diri bukan karena apa-apa, karena dia takut dia melakukan ujub, riak, bahkan sombong. Sehingga dia seperti orang bodoh aja, biasa. Nah, insya Allah seperti itu. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya, Masya Allah. Ini banyak sekali yang harus kita pelajari lagi, Ji. Dan perbaiki. Alhamdulillah, insya Allah ya. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dan pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Masya Allah banyak sekali yang harus kita benahi lagi ya. Ini sangat bermanfaat khususnya bagi diri saya dan mudah-mudahan bagi para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.